Cerita kali ini tentang kematian gadis di Hotel Melati, cinta terlarang atau konspirasi? Cerita ini sudah diubah dan direkayasa oleh editor seperti kisah atau berita aslinya seperti yang ada di sekitar kita. Selamat menikmati. Malam itu hujan mengguyur kota Banyumas tanpa jeda. Di pinggiran kota yang sunyi, berdiri sebuah bangunan tua bertingkat 3, dikenal dengan nama Hotel Melati Indah. Bangunan ini sudah beroperasi sejak tahun 90-an, murah, tanpa banyak tanya, dan sering dijadikan tempat persinggahan pasangan yang ingin menyepi dari dunia luar. Petugas resepsionis, Pak Darto, pria berumur 58 tahun dengan rambut memutih dan suara serak berat, tak heran lagi jika malam-malam seperti ini ada tamu yang datang diam-diam. Tapi malam itu berbeda. Tepat pukul 21.03 WIB, seorang gadis muda datang sendirian. Rambutnya panjang, hitam, wajahnya tertutup masker, dan jaket oversize menutupi tubuhnya yang mungil. Ia terlihat gelisah. Matanya terus menatap ke belakang seolah sedang dikejar bayangan. "Sendiri, Mbak?" tanya Pak Darto curiga, namun tetap sopan. "Ya. 1 malam. Kamar yang paling murah, Pak," jawabnya singkat. Tanpa banyak bicara, kunci kamar nomor 207 pun berpindah tangan. Kamar itu terletak di lantai 2, ujung lorong. Sudah lama tidak digunakan. Tapi malam itu, kamar tersebut menyimpan rahasia yang akan menggemparkan seluruh kota. Keesokan paginya, pukul 8.14 WIB, seorang petugas kebersihan menemukan tubuh gadis itu terbujur kaku di tempat tidur. Matanya terbuka lebar, kulit wajahnya pucat, dan di sekitar lehernya tampak bekas memar ungu membentuk pola mencurigakan. Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain, tapi semua orang tahu ini bukan kematian wajar. Identitas gadis itu segera diketahui dari KTP di dompetnya. Namanya Rani Salsabila, 20 tahun, mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas swasta ternama di Purwokerto. Selama ini dikenal aktif dalam kegiatan kampus dan tergabung dalam organisasi kemahasiswaan. Kematian Rani sontak menjadi berita viral. Media lokal dan nasional ramai memberitakan, gadis ditemukan tewas di Hotel Melati, ada jejak luka di leher. Netizen mulai berspekulasi, ada yang menyebut overdosis, ada pula yang menyebut korban perselingkuhan berujung pembunuhan. Namun lebih dari itu, muncul satu pertanyaan yang tak terjawab, apa yang dilakukan Rani di hotel murah seperti itu? Sendirian, malam-malam, dan mengapa tak seorang pun mengetahui kepergiannya? Polisi mulai menyelidiki. Ditemukan fakta bahwa Rani sempat mengirim pesan suara ke temannya, Nadia, sahabat sejak SMA. Isi pesannya pendek tapi mengguncang. "Nat, kalau aku nggak balik, tolong cari aku. Aku takut. Aku tahu tentang dia." Tentang? Pesan itu terputus. Siapa dia yang dimaksud Rani? Nadia bersaksi bahwa beberapa hari sebelum kejadian, Rani sempat bercerita sedang dekat dengan seseorang yang berpengaruh, namun tidak bisa menyebut nama. Katanya, jika rahasia itu terbongkar, hidupnya bisa hancur. Nadia mengira itu hanya bumbu-bumbu drama percintaan, hingga kini ia menyadari, sahabatnya mungkin benar-benar sedang dalam bahaya. Detektif Bayu Aditya, penyidik kepolisian wilayah Banyumas, mulai mencurigai sesuatu. Dari CCTV hotel, terlihat Rani memang datang sendiri. Tapi anehnya, rekaman di pukul 22.17 hingga pukul 23.45 mendadak kosong. File terhapus. Pak Darto mengaku tak tahu menahu. Lebih mencurigakan lagi, dalam file log tamu hotel, tak ada catatan siapapun yang check-in atau check-out selain Rani malam itu. Tapi saksi tetangga kamar mengaku mendengar suara pria dewasa dari kamar 207 lewat tengah malam. Bayu pun curiga, ini bukan kasus biasa. Ada yang berusaha menutup-nutupi kematian Rani. Dan pertanyaannya kini lebih besar dari sekadar, siapa pelakunya? Apakah Rani memang korban dari cinta yang salah? Atau, apakah ia tanpa sadar mengetahui sesuatu yang membuat nyawanya menjadi ancaman bagi orang lain? Di tengah sorotan publik dan tekanan dari media, Bayu tak punya banyak waktu. Ia tahu satu hal, rahasia kamar 207 belum sepenuhnya terungkap. Dan bayangan tentang sosok dia dalam pesan terakhir Rani masih menghantui. Siapa dia? Seorang dosen? Politisi? Atau seseorang yang tak pernah dicurigai siapapun?
Sehari setelah jasad Lestari ditemukan di kamar 308 Hotel Melati Gading, suasana hotel berubah drastis. Para tamu mulai membatalkan pemesanan, dan polisi memperketat penjagaan. Namun, satu hal ganjil belum diungkap ke publik. Kamar tempat Lestari ditemukan ternyata sudah lama tidak disewakan karena peristiwa bunuh diri 5 tahun lalu. Rio, jurnalis lokal dari kanal YouTube investigasi, Fakta Gelap, mendengar kabar tersebut dari seorang staf hotel yang enggan disebutkan namanya. Menurut staf itu, kamar 308 sering menimbulkan kejadian aneh. Suara tangisan, lampu mati hidup sendiri, dan bayangan gadis duduk di tepi ranjang. Pihak hotel selama ini menutupinya karena takut merusak citra dan bisnis. Rio mendatangi manajer hotel, Pak Surya. Awalnya, Pak Surya menolak berbicara. Tapi setelah Rio menunjukkan foto-foto barang milik Lestari yang viral di media sosial, terutama buku harian yang berisi catatan penuh luka hati, wajah Pak Surya pucat. Ia akhirnya mengakui, kamar 308 memang bermasalah. Ia bahkan mengakui malam kejadian, kunci kamar itu tidak diberikan ke siapapun. Namun, somehow, Lestari bisa berada di sana. Polisi masih bersikukuh menyatakan ini kasus bunuh diri. Tapi Rio curiga ada lebih dari sekadar depresi. Terlebih, saat ia berhasil bertemu dengan Tika, sahabat dekat Lestari yang juga menjadi rekan kerja di kafe mereka dulu. Tika bercerita bahwa seminggu sebelum meninggal, Lestari tampak ketakutan. Ia mengatakan ada yang mengancamnya, seseorang dari masa lalu yang tidak bisa ia lupakan. Lestari bahkan menyebut nama, Davin. Davin adalah dosen muda di kampus Lestari dulu, yang belakangan diketahui pernah dekat dengan korban. Tapi hubungan mereka berakhir penuh drama, setelah Lestari mengaku hamil dan Davin menolak bertanggung jawab. Sayangnya, laporan polisi yang dibuat Lestari waktu itu tiba-tiba ditarik. Rio mencoba mencari keberadaan Davin. Namun, nama itu tak lagi tercatat di universitas. Bahkan alamat terakhir yang tertera di KTP sudah kosong. Tetangga hanya mengatakan bahwa Davin pindah secara misterius tahun lalu. Di tengah upaya investigasinya, Rio menerima pesan anonim melalui email, berisi rekaman CCTV dari lorong kamar 308 malam kejadian. Dalam video itu, terlihat sosok pria tinggi memakai hoodie memasuki kamar 308 pukul 22.47 malam. Tapi wajahnya tak terlihat jelas. Anehnya, tak ada catatan bahwa kunci kamar itu diambil dari resepsionis. Lebih mengejutkan lagi, 15 menit kemudian, sosok Lestari terekam masuk kamar yang sama, tanpa ekspresi, seperti orang dalam pengaruh sesuatu. Lalu, tidak ada yang keluar sampai staf menemukan jasadnya keesokan pagi. Rio menggigil. Siapa pria itu? Apakah itu Davin? Semua bukti mengarah ke satu hal, ini bukan bunuh diri biasa. Ini pembunuhan yang dirancang rapi, dengan motif yang masih terkubur. Rio sadar ia sudah menyentuh luka lama yang mencoba dikubur oleh banyak orang, termasuk institusi pendidikan, aparat hukum, dan pihak hotel itu sendiri. Dan kamar 308? Masih jadi saksi bisu dari kematian yang belum selesai diungkap. Rio tak bisa tidur malam itu. Potongan rekaman CCTV dari kamar 308 terus diputar ulang di kepalanya. Sosok pria misterius dengan hoodie gelap, masuk beberapa menit sebelum Lestari. Tapi ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Di detik ke-23 video itu, terlihat refleksi samar di kaca lorong. Bukan satu, tapi dua sosok, seperti ada yang mengintai dari kejauhan. Ia memperbesar rekaman dengan bantuan temannya, Danu, editor video dari studio tempat mereka biasa produksi. Setelah peningkatan kontras dan filter thermal diterapkan, bayangan itu semakin jelas, satu pria di ujung lorong dan satu lagi tampak berdiri di dekat tangga darurat, mengenakan jas hujan panjang, meski malam itu cerah. Siapa mereka? Sementara itu, Tika kembali menghubungi Rio. Dengan suara gemetar, ia mengaku rumahnya baru saja dilempari batu. Di kertas yang dibungkus bersama batu itu tertulis, berhenti bicara soal Lestari. Atau kamu selanjutnya. Tika menangis, merasa hidupnya sekarang terancam. Ia meminta Rio berhenti menyelidiki. Namun bagi Rio, mundur bukan pilihan. Terlalu banyak kejanggalan. Rio mengunjungi kampus tempat Lestari dulu kuliah. Ia bertemu dosen tua bernama Bu Ratna yang mengenal baik hubungan Lestari dan Davin. Dengan berat hati, Bu Ratna menceritakan masa lalu kelam yang disembunyikan kampus. Menurutnya, Lestari adalah gadis cerdas tapi tertutup. Saat hubungan rahasianya dengan Davin mencuat, banyak mahasiswa bersaksi mereka sering melihat keduanya bertengkar di area parkiran malam hari.
Bahkan Lestari sempat melapor ke pihak kampus tentang dugaan pemaksaan hubungan. Tapi laporan itu hilang begitu saja, dan Lestari dikeluarkan dengan alasan ketidakhadiran tanpa izin. Bu Ratna menyerahkan satu hal penting kepada Rio, salinan surat Lestari ke dekanat, yang tidak pernah dibalas. Isinya jelas, jika sesuatu terjadi pada saya, tolong cari pria bernama D. Dia tahu semua dan dia yang memulai semua ini. Rio yakin D adalah Davin. Sore itu, Danu menelepon tergesa-gesa. Bro, lo harus lihat satu frame ini, katanya. Rio segera ke studio. Di monitor, Danu menunjukkan cuplikan lanjutan CCTV. Tepat pukul 23.12, lampu lorong kamar 308 mati sesaat. Saat menyala lagi, sosok pria hoodie sudah tidak ada. Tapi Lestari masih belum masuk. Bagaimana mungkin? Apakah pria itu lenyap begitu saja? Rio mengecek data digital pintu kamar hotel. Resepsionis yang diam-diam bersimpati menyerahkan log aktivitas servis kamar 308. Di situ, tercatat 2 kali pintu dibuka, pukul 22.47 dan pukul 23.03. Tapi tidak tercatat siapa yang membuka. Log anomalous activity tertulis, seolah ada glitch dalam sistem. Rio tahu, ini lebih dari sekadar cinta terlarang. Ada upaya besar untuk menghapus jejak dan mengubur kenyataan. Dan semakin jauh ia menggali, semakin jelas terlihat bahwa kematian Lestari mungkin bukan insiden tunggal. Ia mencium aroma konspirasi, melibatkan nama besar di universitas, pejabat, dan bahkan pihak keamanan. Saat Rio berjalan meninggalkan studio malam itu, sebuah motor metik berhenti mendadak di seberangnya. Seorang pria mengenakan helm tertutup melempar sesuatu ke arahnya, amplop coklat. Di dalamnya, ada satu foto lama, Lestari, Davin, dan satu pria lain yang belum pernah Rio lihat sebelumnya. Di belakang foto, tertulis satu kalimat. Sebelum Lestari, sudah ada yang mati. Tapi tak ada yang peduli. Rio memandangi foto di tangannya. Wajah Lestari muda tersenyum kaku di samping Davin. Tapi yang membuat napas Rio tercekat adalah pria ketiga di foto itu. Ia tidak dikenali, tapi ekspresinya mencolok, wajah datar dengan mata kosong, seolah tahu betul kamera itu akan menyimpan rahasia yang tak seharusnya terekam. Rio membawa foto itu ke Tika. Begitu melihatnya, Tika pucat. Itu Reza, katanya pelan. Mantan pacar Lestari, sebelum dia dekat sama Davin. Nama itu tak pernah muncul di penyelidikan, atau di berita. Tapi dari ekspresi Tika, Rio tahu cerita Reza menyimpan sesuatu yang gelap. Tika menarik napas, lalu mulai bicara. Reza dulu senior di fakultas. Pintar, populer, tapi punya sisi murung. Awalnya mereka pasangan yang sempurna, tapi suatu hari Reza tiba-tiba menghilang dari kampus. Kata pihak universitas, dia mengundurkan diri. Tapi ada gosip katanya dia ditemukan tewas, tapi kasusnya ditutup diam-diam karena keluarga keberatan autopsi. Rio menelan ludah. Ini bukan lagi kisah cinta segitiga. Ini jaringan luka lama yang terus berulang. Ia menggali lebih dalam, menelusuri alamat terakhir keluarga Reza. Di sebuah rumah tua di pinggiran Bogor, ia bertemu Ibu Reza, seorang perempuan parubaya dengan tatapan lelah. Awalnya enggan bicara, tapi ketika Rio menyebut nama Lestari, wajah Ibu Reza berubah murung. Reza bukan bunuh diri, katanya. Itu hanya alasan yang dibuat-buat. Malam sebelum dia menghilang, dia pulang dalam keadaan ketakutan. Dia bilang ada yang memaksanya menandatangani sesuatu. Esoknya dia tak pernah kembali. Rio menanyakan tentang tanda tangan apa yang dimaksud, tapi Ibu Reza tak tahu pasti. Dia cuma bilang, ada proyek dosen yang harus ditutupi. Semua soal data. Dia takut namanya tercantum di laporan. Rio mengingat kembali surat Lestari ke dekanat. D tahu semua. Dia yang memulai semua ini. Mungkinkah D bukan hanya Davin? Mungkinkah ada D lain? Dosen? Dekan? Sementara itu, Danu menemukan anomali lain. Dalam metadata rekaman CCTV lorong kamar 308, ada frame yang sengaja dihapus. Tapi setelah memulihkan sebagian data, muncul kilatan gambar kabur, tangan seseorang membuka pintu kamar, dengan jam tangan khas, jam tangan yang persis seperti milik Davin. Malamnya, Rio mengirim pesan pada Davin untuk bertemu. Tak disangka,
Davin menyetujuinya. Mereka bertemu di sebuah kafe sepi di Kebayoran Baru. Wajah Davin tenang, bahkan terlalu tenang. Aku tahu kamu cari tahu tentang Lestari, kata Davin sambil menyesap kopi. Tapi kadang, kebenaran itu lebih jahat dari kebohongan. Kamu siap menanggungnya? Rio menatapnya tajam. Siapa Reza? Dan kenapa Lestari menyebut namamu dalam surat sebelum dia mati? Davin menghela napas. Reza tahu terlalu banyak. Dia menemukan bahwa data penelitian kampus sedang dimanipulasi. Lestari juga tahu. Aku bukan dalangnya. Aku hanya pion. Siapa dalangnya? Kalau aku sebutkan, besok kamu sudah jadi berita duka. Rio merekam semua itu diam-diam. Tapi sesaat kemudian, Davin menyadarinya. Ia berdiri, menatap Rio dengan tatapan tajam. Ini peringatan terakhir, katanya lirih. Tika sudah diancam, kamu pun sudah diikuti. Jangan pikir kamu lebih kuat dari mereka yang sudah duluan terkubur. Sebelum pergi, Davin meletakkan satu USB kecil di meja. Kalau kamu tetap nekat, bukalah. Tapi siap-siap kehilangan semuanya. USB itu menjadi pusat segala jawaban. Dan Rio tahu, begitu ia membukanya, tidak ada jalan kembali. Rio menatap USB kecil di tangannya sepanjang malam. Jari-jarinya sudah beberapa kali hendak menyelipkannya ke laptop, tapi ada sesuatu yang membuatnya ragu. Bukan rasa takut, melainkan firasat. Firasat bahwa begitu file di dalamnya terbuka, hidupnya akan berubah, atau malah tamat. Namun pada pukul 2.17 dini hari, dengan napas bergetar, Rio akhirnya menyambungkannya. Folder pertama bernama, Dokumen Mati. Di dalamnya, puluhan file, PDF, rekaman suara, foto, dan satu video berdurasi 6 menit. Rio memilih untuk memutar video itu terlebih dahulu. Gambar goyah. Rekaman itu berasal dari kamera tersembunyi, terlihat interior ruangan kantor dosen yang familiar, milik Dr. Dewanto, kepala laboratorium penelitian dan mantan dekan fakultas. Di video, tampak Reza, masih hidup, duduk gelisah di seberang meja. Sementara Dr. Dewanto berdiri, membentaknya. Kau pikir siapa yang membiayai semua alat laboratorium itu? Hah? Suara Dr. Dewanto terdengar dingin. Mereka yang di luar sana. Mereka bayar mahal untuk data eksperimen kita. Termasuk subjek manusia. Reza bangkit, menghentakkan meja. Tapi itu melanggar etika. Anda memalsukan hasil eksperimen, dan memaksa mahasiswa untuk menandatangani data manipulatif. Saya tidak bisa diam saja. Lalu terdengar suara langkah masuk. Davin. Dengan ekspresi datar, ia berkata, tanda tangani ini. Lalu keluar dari kampus dengan selamat. Itu saja yang perlu kau lakukan. Reza menolak. Beberapa detik terakhir video itu penuh kekacauan. Reza berusaha kabur, tapi ditarik kembali. Kamera lalu merekam dari sudut sempit. Reza meronta, lalu pingsan. Video terputus. Rio mundur dari layar. Tangannya gemetar. Folder berikutnya berisi hasil pemantauan terhadap beberapa mahasiswa yang pernah aktif di laboratorium. Termasuk Lestari. Ia diketahui terus menyimpan salinan data asli eksperimen yang dibongkar Reza. Data itulah yang kemudian membuat hidupnya diincar. Satu rekaman suara yang mengerikan. Lestari menangis, bicara dengan seseorang lewat telepon. Aku takut. Mereka tahu aku punya salinan file itu. Mereka muncul di parkiran kos. Aku lihat Davin, tapi juga orang lain. Ada yang tidak aku kenal. Tapi aku tahu siapa dalangnya. D. Rio mengulang potongan kalimat itu beberapa kali. D tahu semua ini. D yang memulai semuanya. Tapi D bukan hanya Dewanto. Ada D yang lain. Dekanat. Dana. Dosa. File terakhir membuat Rio tercekat. Sebuah foto. Foto tubuh Lestari tergeletak di kamar 308, dari sudut yang berbeda dengan dokumentasi polisi. Diambil beberapa jam sebelum jenazahnya ditemukan. Dengan pesan singkat tertulis di bawah foto itu. Yang membuka pintu kematian, harus siap menutup hidupnya sendiri. Rio langsung mencabut USB. Tapi terlambat. Sebuah ketukan keras menggema di pintu kosnya. Rio menoleh.
Napasnya tercekat. Dia melihat bayangan sosok berdiri di depan pintu. Tak bergerak. Tak bicara. Lalu HP-nya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau ingin jadi pahlawan, Rio? Kau bahkan belum tahu siapa musuh sesungguhnya. Saat pintu digedor lebih keras, Rio sadar, ini bukan sekadar tentang Lestari, bukan tentang Reza, atau bahkan Dewanto. Ini tentang sistem yang busuk hingga ke akar. Sebuah jaringan yang tidak akan ragu menghilangkan siapa saja yang mendekat ke kebenaran. Layar laptop masih menyala. Rio sempat mengirim semua data ke Danu melalui email dengan subjek, "Jika aku tak selamat, teruskan ini." Lalu lampu kamar padam. Gelap. Dan hanya suara pintu yang terhempas keras, mengakhiri malam yang tak akan pernah kembali seperti semula.